Hai hai hai, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar nih sob? Pastinya baik ya. Siapa sih yang gak tahu burung elang? Inspirasi tidak selalu bisa kita pelajari dari manusia saja loh. Dalam dunia fauna, banyak sekali perilaku yang bisa kita ambil sebagai hikmah dalam menjalani kehidupan. Seperti elang sang raja unggas. Elang memang sering kita temui sebagai simbol atau lambang negara maupun organisasi militer. Hal itu bukan tanpa alasan loh guys. Biar gak penasaran, inilah 7 filosofi burung elang yang bisa dijadikan pedoman hidup. Yang pertama, fokus pada tujuan. Kalian tentu sudah tahu bahwa elang memiliki pandangan yang sangat tajam dalam membidik mangsa. Bahkan, burung elang bisa melakukannya dari jarak puluhan kilometer. Kemampuan berburu elang juga didukung oleh kecepatan terbangnya yang mampu mencapai kecepatan 300 km tiap jamnya. Jauh lebih cepat dari pacuan mobil loh guys. Itulah sebabnya elang termasuk kelompok hewan yang hampir selalu berhasil dalam berburu. Kemampuan elang dalam berburu ini juga sekaligus bermakna untuk selalu fokus dalam menjalankan kehidupan. Fokus pada tujuan-tujuan yang ingin kita capai dengan mengerahkan segala kemampuan terbaik kita. Anggaplah bahwa tujuan akhir kita adalah sang mangsa bagi burung elang. Kerahkan usaha terbaikmu ya untuk mencapai mimpi itu. Yang kedua, tingkatkan potensi diri. Tahukah kalian bahwa elang terbang jauh lebih tinggi dibandingkan unggas-unggas lainnya? Elang suka terbang lebih tinggi karena semakin tinggi ia terbang, maka semakin kencang pergerakan angin yang ia dapatkan. Apa sih hubungannya? Meski rata-rata unggas lainnya justru menghindari hembusan angin kencang saat terbang, elang justru sebaliknya. Elang justru mencari angin kencang untuk mengistirahatkan sejenak sayapnya dari gerakan mengepak. Selain terbang tinggi, elang juga suka tinggal di tempat-tempat yang tinggi, seperti puncak pohon di daerah pegunungan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari serangan atau gangguan dari hewan-hewan lainnya guys. Elang yang tak takut akan ketinggian ini bisa dimaknai sebagai proses perkembangan diri dalam kehidupan nih guys. Jangan merasa takut untuk selalu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan merasa lelah untuk berusaha mencapai hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, berkawan dengan badai. Sejalan dengan kesukaan elang terbang tinggi bersama angin kencang, elang juga punya kebiasaan yang berbeda dari hewan lainnya nih guys. Elang suka mencari angin badai di saat hewan lain justru menghindari terjangan badai. Loh, kenapa bisa begitu ya? Alasannya adalah angin. Badai tentu memiliki hembusan angin yang lebih kencang dan hal ini sangat sesuai dengan kesukaan elang. Memanfaatkan hembusan angin untuk terbang lebih tinggi, mengistirahatkan kepakan sayapnya. Elang bukanlah sosok burung yang menghindari badai guys, tapi justru menanti datangnya angin badai dan cenderung mencari lokasi keberadaan angin badai. Unik kan? Dalam hidup, seharusnya kita juga mampu berkawan dengan masalah yang bisa kita alokasikan dengan badai yang harus ditaklukkan oleh elang. Bukan hanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah, tapi juga menggali potensi positif di balik suatu masalah. Yang keempat, berdikari alias berdiri di atas kaki sendiri. Pernahkah kalian melihat elang terbang dalam kawanan atau kelompok besar? Tentu tidak. Elang bukanlah tipe unggas yang suka terbang dalam kelompok. Elang cenderung lebih suka terbang sendiri. Hal ini terkait dengan tujuannya dalam berburu. Elang lebih bisa memfokuskan daya penglihatannya jika terbang sendiri dibandingkan dengan terbang secara berkelompok. Kesendirian elang dalam terbang ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang mandiri, baik dalam kondisi senang maupun susah. Bukan dalam artian menjadi pribadi antisosial ya guys. Sendiri di sini dalam arti mandiri dan mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan diri sendiri serta tidak menyusahkan orang lain. Yang kelima, tinggalkan hal-hal buruk. Kalian tahu kan bahwa ada hewan-hewan tertentu yang gemar mengonsumsi bangkai, seperti beberapa spesies burung herring, burung gagak, singa, ular, dan komodo. Hewan pemangsa bangkai tidak hanya berburu bangkai, tetapi juga menyimpan hasil buruan mereka dalam kondisi membusuk untuk kemudian dikonsumsi kembali. Kira-kira bagaimana dengan elang? Elang sama sekali tidak pernah mengonsumsi bangkai. Elang selalu berburu hewan-hewan untuk dikonsumsi dalam kondisi segar. Lalu, apa filosofinya? Dalam berkehidupan, kita seharusnya selalu meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan berpotensi menjadi racun bagi diri kita sendiri. Apabila kita menerapkan kebaikan-kebaikan dalam hidup, yakinlah bahwa hasil yang kita peroleh juga sama baiknya. Yang keenam, keluar dari zona nyaman. Elang adalah penerbang yang hebat. Kemampuan itu tidak lahir dengan sendirinya loh guys.
Induk elang melatih anak-anaknya untuk terbang, bahkan sejak usia 2 atau 3 bulan. Induk elang akan sedikit demi sedikit melepas komponen sarang tempat anak-anaknya berlindung loh. Tujuannya adalah agar si anak tidak benar-benar merasa nyaman berada di dalam sarang dan segera keluar sarang untuk belajar terbang. Tidak berhenti sampai di situ, induk elang juga sengaja memberikan makan kepada anaknya dengan sedikit metode pancingan. Induk elang akan menggigit makanan di paruhnya sembari terbang berkeliling di sekitar sarang. Induk elang mendorong anak-anaknya untuk sedikit bergerak keluar sarang. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk segera membuat anak-anaknya berani keluar dari nyamannya sarang yang mereka tinggali. Dorongan-dorongan untuk keluar dari zona nyaman seperti kehidupan sang elang ini sangat patut untuk kita contohkan guys. Demi kebaikan diri sendiri juga kok. Yang ketujuh, babak kehidupan baru. Seekor elang mampu hidup hingga usia 70 tahun loh guys. Tua banget kan? Tapi usia itu tidak dicapai dengan mudah loh. Ada cerita unik di balik usia panjang sang elang. Pernahkah kalian mendengar istilah life begins at 40? Pepatah itu mengacu pada fase regenerasi elang loh guys. Jadi ketika elang mencapai usia 40 tahun, sebenarnya fisik luar elang sudah mulai mengalami penuaan. Paruh elang mulai memanjang dan bengkok hingga mengenai dadanya. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya juga tumbuh lebat dan menjadi semakin berat. Kondisi fisik elang ini otomatis membuatnya sulit untuk terbang dan berburu. Ketika elang mengalami kondisi tersebut, elang akan berusaha terbang ke tempat tertinggi yang bisa ia capai. Elang akan berdiam diri di sarangnya selama 150 hari. Bukan sekedar mengasingkan diri loh, elang harus meregenerasi tubuhnya sendiri guys. Pilihannya adalah tersiksa atau mati. Elang akan mulai menghantam-hantamkan paruhnya ke bebatuan hingga paruhnya terlepas sepenuhnya. Selanjutnya, elang akan menunggu hingga paruh barunya tumbuh dengan sendirinya. Paruh barunya yang tajam akan ia gunakan untuk mulai mencabut cakar-cakarnya hingga terlepas. Disusul juga dengan pencabutan seluruh bulu dari tubuhnya. Elang kemudian akan menunggu hingga cakar dan tubuhnya kembali tumbuh dengan yang baru. Setelah habis masa regenerasi selama 150 hari, elang akan siap menjalani sisa 30 tahun kehidupannya dengan energi dan kekuatan yang terbarukan. Filosofinya adalah bahwa untuk mencapai suatu impian besar dalam hidup, kita memang perlu berkorban. Pencapaian dalam hidup kita juga pasti memiliki fase-fase yang sulit dan menyakitkan bagi diri kita. Tapi percayalah, layaknya elang, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah 7 filosofi burung elang yang bisa kamu jadikan sebagai pedoman hidup. Sekarang kalian mungkin menjadi mengerti kenapa beberapa tokoh besar seperti Insinyur Soekarno sering mengutip hal-hal hebat dari seekor elang. Bahkan, burung elang juga dianggap sebagai simbol kejayaan dan kebijaksanaan, hingga tak jarang digunakan sebagai lambang dalam berbagai hal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.